Halo kita halo, selamat datang kembali di channel Hobi Hidal. Di video kali ini aku kasih judul gak imbang blas. Karena kemarin aku klip ya, potong-potong sedikit videonya, terus katanya Valen komentari katanya ini settingannya nggak imbang blas. Nah, kamu kan nggak tahu ceritanya, jadi ngomongnya kayak gitu. Jadi di sini Kio ya masih SMP, aku anggap sih masih anak pelajaran ya. Sedangkan Kosa ya mainnya lumayan bagus, tapi dia udah lama nggak main. Terus Satrio mainnya bagus dan dia kidal, jadi kan sama-sama kayak aku, jadi imbang, harus dipisah. Tapi Satrio itu baru datang, jadi kita itu mainnya biasanya sampai jam 6 ya, tapi dia itu baru datang sekitar jam 5 atau setengah 6. Oh jam 5, soalnya kita setengah 6 udah selesai karena yang main tinggal 4 ini, yang lain pada pulang katanya mau rapat. Sedangkan aku dan Kosa sama Kyo udah main beberapa kali, ada kalau 5 kali mungkin ada, soalnya kita datang awal-awal terus ya karena kurang pemainnya, jadi kita main terus, dipaksa main terus. Jadi ini game terakhir kita, aku rasa buat Kosa sama aku kita anggap kayak pendinginan ya, ini mainnya itu agak santai lah. Tapi kalau buat Satrio mungkin ya pemanasan soalnya dia baru datang. Ya kita lihat aja bagaimana Satrio menggendong Kyo dan bagaimana Kosa menggendong aku. Kuat ah gendong aku. Jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai grup-grup badminton yang ada di luaran sana ya. Kenapa kok kita itu sering dipasangkan dengan orang yang sekiranya bisa levelnya itu bisa imbang sama lawan kita. Dalam satu grup seringnya level pemainnya itu selalu nggak sama ya. Pasti adalah yang jomplang atau skillnya kadang ada yang bagus banget, ada yang nggak seberapa bisa main. Nah biasanya yang bagus banget dipasangkan sama yang nggak bisa main. Terus lawannya ya yang biasa-biasa, apa yang level skillnya kira-kira di tengah lah. Kalian setuju nggak kalau dipasangin kayak gitu terus lawannya kayak gitu? Kalau aku sih yes, awal-awalnya sih setuju, tapi lama-lama aku pikir kok capek ya. Misalkan kita jadi yang mainnya bagus, terus setiap kali main kita disuruh pasangan sama yang belajaran terus, dan yang belajaran juga nggak mau belajar. Jadi setiap minggu levelnya ya begitulah, nggak ada kemajuan sama sekali. Aku rasa nggak fair ya kalau kayak gitu. Kasihan yang udah bagus-bagus mainnya, nanti malah jadi spesialis penggendong. Kadang-kadang aku juga dijadikan penggendong ya, disuruh nemenin anak yang pelajaran. Terus kalau sering melakukan hal itu, terus permainanku itu jadi berubah, soalnya kebiasaan menggendong. Jadinya tugasnya itu aku lupa harus ngapain. Sedangkan yang levelnya menengah, mereka kan ya setiap minggu kadang menang, kadang kalah. Kok keenaan menurutku, keenaan kalau mereka bisa ganti-ganti pasangan, terus lawannya juga macam-macam. Yang penting tuh kalau menurutku ya kita pindah-pindah grup atau main sama banyak orang itu kita dapat pengalaman dan belajar dari orang lain itu lebih banyak. Kalau kita partnernya itu terus, lalu lawannya juga itu terus, nanti nggak belajar sih menurutku.
Walaupun dalam satu grup misalkan ada 15 orang gitu ya, tapi 15 ini terus datang terus. Tapi kan ya setiap kali kita main dalam satu kali permainan atau sekali datang itu kan nggak selalu lawan yang itu setiap minggu kan. Kadang-kadang ya kita main cuma 4 kali lah maksimal, itu nggak bisa tercover semua. Kan nggak mungkin kita ngelawan 15 orang yang lainnya kan. Selalu kalau main kan biasanya double. Jadi ya kalian hitung-hitung sendiri lah kan, nggak mungkin pokoknya. Hari ini kita misalkan kayak aku ya, hari ini aku partneran sama Kosa, mungkin minggu depan baru bisa lawan Kosa, atau minggu depannya lagi kalau Kosa datang ya minggu depannya lagi aku nggak main sama sekali sama Kosa. Dan itu terjadi waktu Kosa itu sering datang di grup ini sebelumnya ya. Aku kan sama Kosa dulu main satu minggu tuh 2 kali di sini sama di lapangan yang satunya. Tapi yang di lapangan satunya itu ya orangnya memang cuma dikit, jadi sama Kosa aku lebih sering main entah itu boloan atau musuhan. Tapi yang di sini kalau dulu itu hampir nggak pernah aku mau boloan atau musuhan sama Kosa, itu hampir nggak pernah. Jadi muter lah. Aku dulu juga tergabung di beberapa grup badminton, walaupun kadang-kadang ya cuman eceran. Tapi kalau aku sempat dan memang dekat sama lapangan yang ini, aku sempetin mampir. Jadi ngelihat ya teman-temanku yang lama, apakah mereka bermainnya tambah bagus atau tambah buruk. Ada beberapa yang tambah bagus, ada beberapa yang tambah buruk. I'm not kidding, memang kenyataannya kayak gitu. Dan aku lihat yang biasanya itu suka partneran kayak gitu A sama B, kok setiap kali aku sambang ya ngampirin grupku yang lama, kok setiap kali partnernya kok itu terus. Terus lawannya juga itu lagi. Kok gak bosen gitu setiap minggu partnernya itu lawannya itu. Kenapa kok kayak gitu? Ya biarkan yang lainnya itu meskipun gak level ya, itu diajak tanding lah, gak apa-apa. Kadang-kadang kalau aku tahu levelku sama level partnerku itu lebih baik daripada lawan kita ya. Kalau di sini kan Satrio itu aku anggap satu level lah sama Kosa sama aku, tapi Gio kan enggak. Jadi makanya ada yang komentar kalau ini nggak imbang gitu. Nah misalkan kalau aku sama Kosa itu ngincer ke Gio terus, itu kan juga nggak fair buat Satrio ya. Dan yang kalau kalian dengar sih ada suara-suara yang di belakang yang nonton itu mereka bilang gak boleh ngincer, gak boleh ngincer, selalu bilang kayak gitu. Maksudnya aku gak boleh ngincer ke Gio. Nah kadang-kadang ya bukan ngincer ya maksudnya, tapi memang kepingin nempatin bola di situ. Nah kalau Gio rajin pingin ngambil ya berarti bolanya Gio, kan bukan bermaksud ngincer seharusnya. Tapi yang aku maksud kadang-kadang dalam grup badminton tuh kayak gitu, dan itu jadi masalah sih menurutku, masalah buat yang gendong ya. Jadi mungkin ada orang yang biasanya gendong terus keberatan soalnya disuruh setiap minggu disuruh nemenin anak yang nggak bisa main. Yang kemarin-kemarin tuh aku main sama anak yang pelajaran yang di sebelah sana atau lawanku, itu lumayan bagus mainnya sama anak yang nggak seberapa bisa. Jadi partnerku yang pelajaran itu levelnya masih lebih bagus daripada partnernya temenku yang di sana.
Nah kalau aku mau ngincer yang nggak bisa ya itu gampang sih kalau mau menang. Terus tapi yang suka ngincer itu partnerku. Partnerku malah ngincer yang itu terus. Padahal aku nggak bermaksud ngincer. Nah kebetulan aku kan ya kenal baik sama yang diincer, jadi aku nggak mau ngincer lah, kan gak enak. Walaupun mereka fine fine aja ya kalau diincer, ya fine fine aja. Soalnya mereka juga perlu belajar lah. Tapi aku rasa kalau main kayak gitu itu bikin gak enak suasananya dan gak fair sih menurutku. Buat nggak fairnya bukan buat yang diserang ya, buat yang diincer. Tapi nggak fairnya itu buat yang gendong. Dan kalau kamu merasa levelmu itu lebih baik dari mereka, maksudnya kalau ditimbang-timbang timmu itu levelnya lebih baik dari tim mereka, kenapa kok kamu takut terus sampai harus nyerang yang lemah? Ya main biasa aja, gak apa-apa, nggak perlu nyerang-nyerang kayak gitu. Yang biasa aku lakukan sih, eh, ini aku belajar dari coach ya. Biasanya kalau aku sama coachku levelnya kan beda jauh sama lawan kita. Itu mainnya cuma naruh-naruh bola, lebih banyak ke kreativitas pengembalian bola daripada nyerang-nyerang. Jadi cuman main kayak strategis-strategis, banyakin ngelop-ngelop, terus eh, taruh-taruh bolanya juga diatur-atur yang bagus. Kadang-kadang kita juga latihan kayak drop shot terus kayak gitu. Jadi nggak menggunakan semua kemampuan kita untuk menyerang. Itu aku rasa lebih bisa dinikmati permainan kita. Buat yang nonton ya lebih bisa dinikmati daripada kita nyerang-nyerang terus menang misalkan sampai jadi 15-1 kan, eh, kayaknya itu eh, terlalu ekstrim lah. Padahal kita akan mainnya tujuannya untuk latihan. Terus buat kamu yang cuma naruh-naruh bola karena lihat lawannya nggak terlalu bagus mainnya, itu latihan juga buat kamu yang biasanya naruh di daerah situ, soalnya gampang dan kebiasaanmu. Coba ditaruh di tempat-tempat lain biar kamu nyoba spekulasi penempatan yang lainnya ya. Ya yang penting permainannya bisa menghibur sih, itu aku seneng. Kayak Kosa ini waktu aku serobot-serobot ya, terus dia hilang loh, hilang. Memang suka ngilang ini Kosa kalau habis mukul, sregep, habis sregep terus nggak nggak tahu kemana, tahu-tahu keluar lapangan. Yang kemarin tuh malah ngukurin tembok. Habis mukul terus ngukurin tembok. Partnernya disuruh main sendiri. Ya itu menurutku cukup menghibur ya. Oke guys, jadi gitu sih pendapatku kalau di komentari kalau settingan kita main tuh nggak imbang ya. Jadi nggak selamanya kita itu main tuh harus imbang sih menurutku. Kalau nggak imbang, ya misalkan kita jadi yang lemah gitu ya, itu kita jadi punya kesempatan untuk main dengan yang bagus-bagus. Siapa tahu kita bisa mempelajari strategi atau teknik mereka. Dan misalkan kita jadi tim yang mainnya lebih bagus dari lawan jomplang banget ya, itu kita juga tetap bisa belajar untuk ngatur-ngatur bola yang nggak usah nyemes-nyemes, nggak usah sampai nyerang-nyerang terlalu heboh ya. Tapi cukup ditaruh-taruh bola biar kita belajar untuk
mukul ke arah lainnya. Ya menurutku gitu sih. Jadi kalau kita levelnya lebih tinggi dari lawan jauh ya, kita latih aja. Jadi setengahnya kayak ngelatih lawan gitu. Misalkan kita tahu lawan kita ngelopnya itu dari belakang kurang bagus, ya kita kasih lob yang ke belakang supaya lawan itu latihan ngelop. Ya nggak apa-apa kan gitu kan, maksudnya bukan untuk mempermainkan lawan ya, tapi bermaksud baik, yaitu ingin melatih lawan. Melatih tapi dalam permainan. Nah, itu kan two in one. Nggak tahu kalian setuju nggak dengan pendapatku ini. Kalau kalian punya pendapat lain bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Mungkin yang lebih sering terjadi di grup, aku pengen ngadain survei sih sebenarnya. Apakah kalian tuh setuju kalau dalam satu grup itu ada yang ngatur siapa lawan siapa, atau cuman ya siapa yang siap aja terus langsung masuk ke lapangan? Menurut kalian gimana? Apakah kita itu mainnya harus diatur-atur sama biasanya yang sesepuh ya yang ngatur, kamu sama ini terus lawan ini sama ini biar imbang atau gimana? Tapi menurutku level imbangnya itu ya bukan karena lebih bagus dipasangin, yang paling bagus dipasangin sama yang paling nggak bisa, terus lawannya yang medium level, aku rasa itu malah nggak imbang sih. Jadi level tuh mestinya dibagi kayak uh, grup ya, grup A itu levelnya segini, grup B itu levelnya segini. Jadi di antara grup A yang paling nggak bisa tapi kan tetap masih bisa ya, terus itulah yang ditandingkan. Jangan grup A, grup yang pinter-pinter, terus grup B yang nggak bisa main dicampur mix itu ya, pemainnya 3 dari A, 1 dari B. Nah, itu jadi nggak enak sih mainnya. Tapi kalau terpaksa misalkan orangnya kurang, ya bagaimana lagi? Mungkin lebih tepatnya kalau A pasangan sama B, juga lawannya B pasangan sama A. Jadi mungkin itu lebih imbang. Oke guys, gitu aja sih masukan-masukan atau tips-tips dari aku. Pendapat ya kali ini, pendapat dari aku. Silahkan kalau mau berkomentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.